Untuk setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling banyak 5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan ini akan mengupas ya terkait dengan perjalanan informasi kasus dugaan pencabulan oleh Pak Him Mawardi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ya Ustaz Pak Him Mawardi ini memang statusnya belum ditahan ya, dia masih tinggal di pondok ya sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum. Tetapi ya kuasa hukum ini memberikan informasi bahwa ya pasal yang dikenakan oleh ya kepolisian untuk kemudian mentersangkakan Ustaz Pak Him Mawardi ini adalah Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang ya perlindungan anak. Ya, dan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum ya, saya coba bacakan ya, suryamalang ya .com Jember. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Jember menetapkan Kiai Pak Him Mawardi jadi tersangka. Pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil di Desa Mangarang Kabupaten Jember ini terbukti melakukan pencabulan terhadap sejumlah saksi santriwati. Ya, jadi ya ini yang disampaikan oleh ya Polres Jember ya, bahwa dia terbukti melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Andi C. Putra selaku kuasa hukum Pak Him Mawardi saat dihubungi media melalui saluran telepon seluler Sabtu malam ya 14 Januari 2023. Adapun pasal yang disangkakan kepada pimpinan Ponpes tersebut, kata Andi ya kuasa hukumnya ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Pasal yang disangkakan adalah tetap pada pasal pencabulan anak di bawah umur imbuhnya. Wow, ini pasal pencabulan ya anak di bawah umur ya, karena memang beberapa santri ini statusnya ya masih di bawah umur ya, walaupun ada beberapa orang diantaranya itu adalah ustazah ya atau guru bantu. Namun kata Andi mengaku belum mengetahui jumlah korban dalam perkara ini sehingga hal tersebut akan dicek ulang datanya di penyidik Polres Jember ya. Jadi tersangka tersebut mengacu pada hal apa sehingga menyebabkan klien kami menjadi tersangka, kata Andi ya. Karena kami merasa tidak ada korban dalam laporan ini, jadi dalam laporan ini tidak ada korban. Yaitu menurut apa ya kuasa hukum ya, menurutnya dia masih hendak mempertanyakan ya penetapan kliennya itu sebagai tersangka. Tetapi pasal yang disangkakan ini adalah pencabulan anak, dan ini tidak main-main ya. Kalau misalnya ini pencabulan anak ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu ya, kalau kita melihat pada ketentuan pasal 76E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, maka pelaku terancam sanksi pidana dalam pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 ya, dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal ya 15 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar. Ya, ini luar biasa ini ancaman hukumannya, karena memang ini tindak pencabulan anak ya, memang sudah diproteksi sedemikian rupa oleh regulasi kita agar memberikan ya upaya-upaya yang cukup ya terhadap mereka yang melanggar ya. Kita akan coba bacakan dulu ya, ini pasal 76D Undang-Undang 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat 1 dan 2 Perpu nomor 1 tahun 2016 menyatakan ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dengan denda paling banyak 5 miliar ya. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, ya, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ya. Nah, ini persoalannya adalah Ustadz Fahim Mawardi adalah salah satu pengasuh daripada, ya, santriwatinya. Jadi dia pengasuh atau bisa dikatakan juga sebagai wali daripada korban. Nah, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan seperti itu? Nah, ini dalam pasal berikutnya adalah dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak. Nah, ini pengasuh anak berarti Ustadz Fahim Mawardi masuk dalam kategori ini pengasuh, ya. Pendidik, ya, pengasuh pendidik, tenaga kependidikan, ya, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76B. Ya, jadi di sini terang, ya, bahwa ancaman hukuman, ya, bakal, ya, dikenakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana diduga pencabulan terhadap anak, ya, di bawah umur ini adalah, ya, minimal 5 tahun dan maksimal, ya, 15 tahun dengan atau denda 5 miliar rupiah. Nah, dalam hal bahwa tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh orang, ya, orang tua, wali, ya, pengasuh, pendidik, ya, maka itu ditambah 1/3, ya. Jadi diberatkan, ya, diberatkan hukumannya. Nah, sepertinya bahwa Ustadz Fahim Mawardi ini bakal terancam, ya, hukuman berat. Ya, tentu kita akan melihat proses berikutnya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut? Ya, tentu kita akan melihat, ya, proses berikutnya. Yang jelasnya bahwa statusnya saat ini adalah status tersangka, sudah ditersangkakan, ya, karena tindakan asusila atau pencabulan terhadap santriwatinya. Dan tentu ini adalah sebuah gerak cepat, ya, dari kepolisian untuk kemudian, ya, merespon kasus ini, karena ini juga, ya, sekali lagi membawa nama besar kiai, membawa nama besar pondok pesantren santriwati, dan juga publik telah memberikan respon agar, ya, kasus ini diusut, ya, secara tegas, secara lugas, ya, secara terang benerang, ya, biar ada kepastian hukum, karena ini sekali lagi menyangkut, ya, orang yang harusnya membina, mengayomi, mendidik, ya, tapi justru, ya, dia yang diduga melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan terhadap santriwati. Kita akan menunggu seperti apa proses berikutnya dari kepolisian, dengan harapan kasus ini harus dibuka secara terang. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.